Assalamualaikum Sobat Prima, kembali lagi di channel YouTube Desa Tanjung Udik Pemdes bersama saya Dwi Adihartati, dan kali ini saya dengan para pelaku budidaya anggur di RW 5. Untuk lebih detailnya apa saja sih yang akan kita bahas mengenai budidaya anggur, yuk kita kenalan langsung dengan para pelakunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Tolong dong perkenalkan dirinya ke Sobat Prima. Ini kita, saya pribadi mewakili teman-teman paguyuban anggur Telajung RT 1 RW 5 ya. Kita kenalin dulu komunitas kita ya. Komunitas kita tuh Patala Paguyuban Pengangguran Anggur Telajung. Paguyuban Anggur Telajung. Telajung. Terbentuknya sih udah hampir 2 tahun, cuman kemarin sempat break karena cuaca ekstrim gitu kan, akhirnya kita sempat galau lah di anggur gitu kan. Insya Allah terus sekarang udah kita mulai lagi. Nah kebetulan kemarin teman-teman sepakat saya disuruh jadi ketua karena mungkin dari segi pohon masih pada produktif gitu kan. Nah saya sendiri sebagai ketua, saya harus dibalari. Ini rekan saya Nurdiansah itu Indra. Sebagai apa nih? Bapak Nurdiansahnya kan, kalau Pak Rusdi sebagai ketua. Saya sebagai bendaharanya. Oh, kalau dari Patalanya. Kalau anggota baru kita kan dia pengen lebih mengenal gimana cara budidaya anggur. Siapa tahu bisa jadi juragan nanti ya. Amin. Oh ya nih, pertanyaan pertama nih, saya mau menanyakan mengenai jenis anggur apa saja sih yang dibudidayakan di Patala ini? Kalau Patala sih sebenarnya jenis kalau bahasa pengangguran itu jenis lawasan sih, kayak semacam Transfiguration, terus Jupiter, Angelica. Cuma kalau yang saya pribadi punya ya sekarang lagi berbuah itu ada Helioder. Terus yang di grounding ada Harol, ada Sasakerta punya Bandung. Di bawah ada lagi yang di grounding Julian lagi berkembang. Ya. Nih Pak nih, kan kita di sini mau memberikan edukasi kepada Sobat Prima mengenai budidaya anggur nih Pak. Sharing dong bagaimana sih cara budidaya anggur supaya cepat berbuah? Ya intinya masih perawatan sama media yang terutama kalau di anggur, media sama perawatan sama jangan mudah menyerah karena harus telaten. Karena anggur itu bukan seperti pohon-pohon biasa, dia itu perlu perawatan ekstra, apalagi kalau kena pas musim hujan itu sedang jamur rawan sama jamur lah kasarnya. Dan disinilah kita harus benar-benar matiin daun itu jangan sampai kena karat daun, apalagi kena jamur. Kalau udah seperti itu dampak efeknya ke pertumbuhan jelek gitu kan, bisa stagnan gitu kan, arti pertumbuhan itu lambat gitu. Terus prosesnya juga bisa lama. Kalau perawatan rutin kan insya Allah lah kayak 4 bulan udah bisa kita proses pembuahan. Yang penting pemupukan lancar gitu. Kalau saya pribadi sih untuk saat ini nggak pakai pupuk kimia, cuman ngandelin air kolam aja gitu kan. Sebenarnya kemarin udah sempat pakai pupuk kimia, cuman begitu kita cek ke media tanah itu malah jelek, keras gitu kan, air itu nggak larut. Jadi harus ngembang dulu di atas baru tuh kita ini baru bisa larut. Kalau pakai air alami, alhamdulillah langsung larut. Itulah perbedaannya. Cara budidayanya yang penting mah harus telaten harus gitu telaten, ya Pak harus ya. telaten, jangan mudah menyerah lah gitu. Nah, kalau cara mempersiapkan media semai anggurnya gimana tuh Pak? Kalau buat media sih kita anggur mas sebenarnya ada media khusus sih biasanya deh ya, kayak semacam humus bambu. Kalau pakai humus bambu bagus, bukan kayak media-media yang di pinggir jalan itu adalah bersih, itu juga bagus. Cuman yang lebih bagus lagi itu kita pakai humus bambu, jadi perakaran bambu yang di bawah tuh ya itu yang dipakai itu, jadi ada akar-akar bambunya gitu. Karena itu dia ada kandungan nutrisi buat anggur itu bagus gitu. Buat pertumbuhan juga cepet, buat pembuahan juga bagus. Selain humus bambu ada lagi Pak? Ada kayak sekam bakar, kan ada perbandingan sekam bakar, sekam lapuk, sama paling kita tambahin kohe berapa persen gitu kan, ibaratnya perbandingan. Kalau saya sih biasanya satu setengah sama baik 1/4 lah. Berarti sekam bakar sekam media tanah bambu, humus bambu 1, sekam bakar 1, sekam lapuknya setengah.
Terus kalau pohon mah cuma sekedar topping dalam arti itu buat di atas biar ada pemupukan. Jadi perbandingannya berapa tuh Pak? Satu setengah. Satu perbanding setengah. Kalau proses pembibitan budaya anggur itu ada berapa jenis Pak? Kalau proses pembibitan, kalau pembibitan sih banyak, kalau ngitungin jenis mah banyak Bu. Kalau ngitungin jenis mah, cuman kalau caranya itu ada beberapa teknik gitu kan. Biasanya ada kayak sistem sabung pucuk, ada bisa setek, ada sisip, ada beberapa jenis gitu. Nanti mungkin bisa kita praktekin gitu kalau ada lain waktu gitu. Jadi tolong praktekkan ya Pak ya, mengenai ini kita semua mau tahu nih cara proses pembibitan budaya anggurnya ya Pak ya. Kalau untuk persiapan media tanam anggurnya bagaimana tuh Pak? Sebenarnya yang paling bagus itu ada fermentasi ya, minimal 4, yang bagusnya itu sih 3 bulan. Cuma kadang-kadang kita biasa 20 hari atau 15 hari udah kita pakai gitu kan. Kenapa harus fermentasi? Jadi biar biar bakteri-bakteri itu, antar bakteri yang bagus sama yang buruk itu biar bisa hilang, maksudnya biar bakteri yang bagus itu buat ngedorong nutrisi buat anggur itu biar tumbuh gitu. Tapi kalau biasa langsung juga nggak apa-apa. Cuma kalau kita kadang-kadang kan nyari di pohon-pohon bambu nih, kadang-kadang kan masih nggak steril gitu, dalam arti media tuh kayak banyak binatang-binatangnya, ya makanya di situ kita perlu fermentasi itu seperti itu. Kalau merawat pohon anggur supaya cepat berbuahnya gimana Pak? Pemupukan. Iya, penyiraman, perawatan ya itu seperti yang tadi saya bilang, perawatannya harus rutin. Jadi bisa kita penyiraman nih, ya minimal kalau sehari sekali lah. Itu kan karena anggur itu terlalu basah juga, terlalu becek juga, dia nggak bagus karena bisa buat akar busuk, terlalu kering juga kurang nutrisi, jadi bisa bikin daun itu juga, bisa daun layu, keriting gitu. Ya standar aja, yang penting kita cek media itu, kalau emang medianya masih memungkinkan untuk kita siram, tapi kayaknya kalau medianya basah jangan habis hujan tuh nggak usah gitu. Kalau tahapan pemupukan tanaman anggurnya Pak? Dari usia tanam biasa dari usia tanam minimal kita seminggu sudah kita tanam itu. Kalau mau kita pakai pupuk kimia bisa, nggak masalah gitu kan. Cuman takarannya atau dosisnya sedikit bertahap. Kalau pakai kimia kayak NPK 16 NPK seimbang itu kita tahapnya dosisnya sedikit dulu, nanti sebulan kemudian dosis kita naikin lagi sampai kira-kira perbandingan itu 1 sendok makan buat 10 liter air lah, ngambil amannya aja gitu kan. Karena kalau terlalu sedikit juga bisa overdosis ke tanaman gitu kan. Dia kan terlalu panas gitu, terlalu tinggi gitu. Kalau masa panennya itu berapa lama kalau buah anggur itu? Kalau buah anggur panen sih rata-rata habisnya 3 bulan kalau normal. 3 bulan ya, normal, sudah bisa panen. Sudah bisa matang semua full. Ya, alhamdulillah di sini kita udah berapa kali ngerasain panen setiap gitu. Apa teman-teman pernah ngerasain? Manis rasanya. Ya. Manis. Ya. Oh, kayaknya kayak dipaksa gitu manisnya. Manis apa enggak? Emang bener manis. Kalau udah matang full itu manis. Jenis tuh, Bu. Ada beberapa jenis itu kan. Dari rasa juga kita ada beda-beda kayak Jupiter. Dia ada aromanya. Cuma ada aroma itu kayak Harol itu ada rasa peppermintnya. Gitu. Kalau kayak Sakol ini belum nyobain, cuman yang udah nyobain malah keluarga, teman-teman saya pribadi nanam belum nyobain. Kayak nyobain kemarin udah dinemtek ke Pak Lurah. Enggak jadi ya. Aduh, kagak berani. Kita belum dikasih label. Oke nih, kalau hambatan nih maksudnya dalam budidaya anggur apa sih yang kegagalannya itu? Kan pasti ada kegagalan. Biasa dari perawatan karena kita kadang-kadang gimana ya? Waktu senggang gitu sedikit. Ya, mungkin karena kesibukan juga gitu. Biasa ya intinya gitu aja, dari perawatan lah kalau biasa sih mah. Ini Pak, di luar tadi kan kita ngebahas mengenai ini, saya makan ya Pak ya. Siap, enggak boleh. Seadanya. Ini di luar mengenai budidaya anggur nih Pak. Mengenai komunitas Patala. Saya tertarik banget sih mengenai komunitas Patala. Untuk penting. Ini sekretaris kita ini, Patala gitu. Iya. Suaranya dikencengin.
jangan mendesah-desah gitu. Kalau Bahaya. komunitas Patala itu ada berapa sih anggotanya? Anggota kita tuh ya dibilang baru sih baru, Bu. Nggak banyak. Ada 10 orang. 10 orang. Cuman emang buat sementara kita nggak terlalu banyak ngerekrut, dalam arti biar kita tuh ya maksudnya kita benahin dulu yang ada gitu, biar kita gampang lah masuk komunikasi, sharingnya. Kita insya Allah kalau emang kita udah mulai berjalan, udah mulai lancar ya Om ya, insya Allah kita undanglah seluruh warga yang pengen yang ingin menanam anggur, pengen punya ngerasain buah anggur, nanam sendiri gitu. Seperti apa sih? Kadang-kadang kan orang-orang tuh penasaran kan, kok bisa seperti ini gitu. Bener. Sama kayak saya tadi juga ditawarin, ini ada batang anggur gitu, mau nanam anggur gak? Ini anggota baru kita kebetulan ya. Tapi sudah pernah coba nanam anggurnya? Baru mau nyoba. Baru batangan dulu. Iya, baru batangan dulu. Biar belajar dulu dari batang gitu. Kemarin ini kan waktu kita ngumpul-ngumpul kebetulan hadir tertarik gitu kan, makanya kita yuk masuk gitu kan. Maksudnya dalam arti biar kita ada teman-teman ngobrol tuh lebih enak lah, biar ada wawasan lebihnya, siapa tahu ada pengalaman lain kita bisa ambil ilmunya gitu. Cuman kita itu mah nantilah berbicara ke situ mah, karena emang kalanya komunitas besar gitu. Kalau cuman Patala kita ya maksudnya di lingkungan kita gitu. Di RW 5 Karena terbentuknya juga emang udah hampir 2 tahun sih Patala tuh. Tapi ada perubahan nggak selama 2 tahun itu? Ya sebenarnya gimana disebut perubahan sih, insya Allah sekarang mulai ada perubahan, kan kita mulai perbaikan. Kemarin sih sempet di teman-teman juga ya Om Ding waktu itu ngerasain tempat saya juga itu ngerasain ya dibilang frustasi tuh frustasi. Kenapa frustasi? Ya karena hujan. Oh, kirain karena depresi apa? Frustasi karena hujan ya. Karena hujan tuh di situ juga pernah ngerasain buahnya yang Angelica ya lumayan itu kan, lumayan banyak itu tertimpa air hujan. Setelah buah lagi bagus lagi banyak cuaca nggak mendukung, akhirnya ginos itu patah hati tak berdarah ya. Lebih ke situ. Jadi sayang si Angelica itu kena hujan ya. Tapi ini pernah itu nggak sih Pak mengikuti penyuluhan? Karena kan kalau misalnya penyuluhan pasti kita ada tips and trick gitu. Pernah nggak ikutin penyuluhan? Kita sih sifatnya bukan penyuluhan, jadi kita kayak semacam kopdar akbar gitu. Jadi kalau kita biasa ngumpul bareng, cuman kita sharing skala komunitas besar dalam arti naungan kita di Bogor Raya. Cuman kita nggak, kalau kita adanya di Bogor Timur, jadi per blok per wilayah, Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Kota, jadi masing-masing ada tempat. Cuman pas ada waktu momen kayak kopdar akbar atau ulang tahun KPABR gitu, semuanya pada datang. Mengenai visi dan misi Patala itu sendiri apa nih Pak? Ya mungkin Pak Ketua yang bisa nyampaikan ya. Misi dan misi kita sih sebenarnya pengennya sih, kalau pengen pribadi saya sih pengen kita warga itu cuma sebagai hiasan di depan rumah, masa pemanis mau menanam anggur lah dalam arti gitu kan. Jadi biar kayak kata Pak Lurah kemarin mah, gue tuh nggak pengen Telajung itu kayak kota-kota padat tapi nggak ada penghijauan gitu. Makanya gue ngeliat anggur seneng gitu, makanya gue pengen ngajak tuh masyarakat yuk gitu pada menanam anggur gitu. Jadi misi dan visi kita ya kalau kita mau ngajak warga, mau merangkul warga gitu, buat penghijauan lingkungan, biar ada oksigen yang udara yang bagus gitu. Tapi sejauh ini yang sudah dilakukan untuk pendekatan kepada warga supaya menanam anggur gimana tuh Pak? Udah dilakukan belum? Dulu sih kita caranya, kita ada yang punya tanaman lokal tuh, ya kita berbagi ilmu dengan cara kita kita sambungin biar dari anggur lokal itu yang tadinya nggak bisa dikonsumsi, biar bisa dikonsumsi gitu. Karena sementara itu yang bisa kita edukasi ke masyarakat, ke tetangga-tetangga, ke lingkungan lah, buat tertarik. Banyak, bisa seperti ini ya caranya, ya seperti itu. Terus perawatannya kita jelasin gitu. Ya intinya orang itu mau dulu menanam, baru setelah itu kita arahin harus seperti apa gitu. Berarti ini tugas para pemuda khususnya komunitas Patala ya, untuk mengajak
warga, mendekati warga supaya mau menanam penghijauan di pekarangan rumahnya. Selain karena adem juga itu ya Pak ya, ada manfaatnya kan, bisa menyumbang oksigen, bisa kita manfaatin, bisa kita konsumsi gitu kan. Kalau bisa RW 5 ini jadi kampung anggur ya. Rencana sih pengen seperti itu. Itu Cuma kan inginnya. kita, ya mudah-mudahan wae bisa Amin. terwujud gitu kan. Ijabah ya. Mudah-mudahan amin lah. Karena siap kita kayak semacam pendidikan, insya Allah teman-teman udah pada pakarnya lah, kita bisa bantu gitu kan. Siap Pak. Siap, Untuk jadi barisan terdepan. Siap. Untuk menjadikan RW 5 ini kampung anggur. Siap nih tantangan, siap nggak nih? Siap. Nah nanti 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kita akan balik lagi perkembangannya sampai sejauh mana nih. Kita kembalikan lagi ke masyarakat atau pribadinya mau seperti apa keseriusannya Iya, gitu. betul. Karena emang kembalikan lagi yang sempat Karena menanam anggur itu nggak cuma kita nanam terus tinggal, nggak bisa butuh seperti itu. luapan perhatian dan kasih sayang. Iya benar. Jadi tanaman yang butuh perhatian khusus ya. Iya. Betul. Jadi itu anggur juga gimana ya? Maksudnya itu nggak perlu harus kita lahan luas. Jadi kita ngandelin pekarangan di Mas Waldo. Bisa kan ya Pak ya? Bisa. Contoh maksudnya ada kita banyak sistemnya sih ya, sistem teralis, lampu lapot, atau ada halaman luas sedikit bisa kita sistem para-para, banyak sistemnya. Jadi nggak mesti kita harus tanahnya luas, enggak juga. Apalagi kayak pohon-pohon yang butuh akarnya ya Pak ya, enggak, tanah kalau gitu akarnya ya. juga enggak bakal merusak ke rumah atau ke tanah, karena emang akarnya cuma akar stabut. Tapi dia bisa pakai media pot juga kan ya Pak ya kalau misalnya ini? Bisa bebas. Bebas ya. Cuman kan yang tadi kalau masalah media kembalikan lagi, kalau pengen yang bagus ya kita pakainya humus bambu. Humus bambu. Harapannya nih Pak, komunitas Patala untuk kedepannya gimana? Harapan kita sih komunitas Patala itu semakin solid, Amin. menjadi suatu keluarga lah, agar di kampung kita ini menjadi hijau kembali seperti dahulu kala. Adem gitu ya? Iya, nggak seperti sekarang kan, gersang Iya, bener gersang ini. kayak Jakarta ya. Iya, ya kemungkinan dari warganya juga giat menanam karena melihat hasilnya gitu. Hasilnya ada buahnya, bisa dicicipi. Mungkin Om Rusti ada tambahan? Kalau harapan sih kita selalu ada harapan Mbak ya, yang terbaik lah, khususnya kita bisa bermanfaat buat lingkungan gitu. Terus kalau nanti prospeknya ke depannya emang harus kita skala besar gitu, kalau kita siap gitu. Cuman sementara ya kita buat lingkungan kita pribadi aja lah, biar ada biar lebih bermanfaat gitu. Seperti itu ya. Kalau pesan yang ingin disampaikan nih sebagai komunitas Patala kepada pemula dan warga RW 5 khususnya, ada yang ingin disampaikan mungkin pesannya? Mungkin kalau buat warga ya jangan putus asa untuk menanam anggur, karena menanam anggur itu emangnya agak-agak sulit, tapi disebut gampang ya gampang gitu. Cuma butuh waktu khusus untuk memperhatikan aja gitu Iya, ya. butuh waktu untuk memperhatikan saja, tapi nggak setiap hari juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya mungkin nanti dikasih tips and triknya supaya mungkin kan tiap hari nggak mungkin kita perhatiin, tapi kasih tips and triknya aja cara menanamnya. Oke, terima kasih abang-abang, bapak semuanya. Semoga harapan dan cita-citanya terwujud menjadikan RW 5 ini hijau, kalau bisa jadi kampung anggur ya. Amin. Sama-sama kita bekerja sama ya Pak ya, menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Terima kasih untuk waktunya. Oke, Sobat Prima, demikian perbincangan kita dengan komunitas Patala yang ada di RW 5 mengenai budidaya anggur. Saksikan terus video selanjutnya yang lebih edukatif di channel YouTube Desa Pelajung Udik Pemdes. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Desa Pelajung Udik Pemdes. Oke, dah. Wassalamualaikum.